Selamat malam untuk teman-teman calon mahasiswa penerima program KIP Kuliah tahun 2024 dimanapun berada. Tentu saat ini para peserta siswa-siswi SMA, SMK kelas 12 dan paket C kelas 12 yang saat ini sedang mendaftar dan mengikuti program seleksi nasional berbasis prestasi dan seleksi nasional berbasis tes program KIP Kuliah tahun 2024. Saya dengan Pak Petrus Alung selaku relawan pendamping ahli program KIP Kuliah pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2024. Terus melakukan pendampingan calon penerima KIP Kuliah skala prioritas adik-adik mahasiswa dan siswa kelas 12 dan juga mahasiswa semester 2 dan semester 4 dimanapun berada. Lewat kesempatan ini saya mau menyapa kepada semuanya dan juga kepada orang tua wali untuk meluruskan beberapa persepsi dan pandangan calon penerima KIP Kuliah yang saat ini bisa juga ada yang bersemangat dan bisa juga ada yang kurang bersemangat bahkan putus asa. Sehingga lewat kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa program KIP Kuliah untuk SNBP, pembukaan pendaftaran registrasi SNBP ditutup pada malam ini pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, dan SNBP KIP Kuliah dibuka pendaftarannya pada besok. Sudah mulai buka pendaftaran registrasi KIP Kuliah. Untuk itu selaku pendamping, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait atas terhadap kegelisahan masyarakat dan orang tua wali yang mungkin terlebih khusus bagi mereka yang memilih atau mereka yang tidak lolos di perguruan tinggi saat melakukan seleksi masuk perguruan tinggi, kebetulan masuk di perguruan tinggi swasta. Yang saya temukan di lapangan ada yang mengeluhkan bahwa program KIP Kuliah itu tidak bisa diakses oleh sekolah negeri. Untuk itu pada kesempatan ini pemerintah membuka ruang bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta dan negeri semuanya bisa mendapatkan atau memperoleh hak akses untuk program kuliah. Salah satu kriteria dan persyaratan yang menjadi mutlak adalah pertama, calon mahasiswa atau calon penerima KIP Kuliah dari anak-anak dari orang tua yang latar belakang ekonomi lemah, yang mereka ingin bersekolah tetapi kurang topangan biaya ekonomi, sehingga program KIP Kuliah ini mereka bisa memperolehnya. Mereka bisa mengakses, mereka bisa mendapatkan program KIP Kuliah. Untuk itu menjadi skala prioritas bagi anak-anak dari orang tua tidak mampu. Pekerjaan latar belakang orang tua petani, buruh, nelayan, serabotan, Grab, ojek, Maxim, dan juga penjual pedagang sayur, pedagang kaki lima, dan memperoleh gabungan penghasilan orang tua, suami dan istri, bapak dan mama, punya penghasilan gabungannya tidak melebihi 4 juta, maka itu peserta atau calon siswa-siswi yang calon penerima KIP bisa mengakses. Dan bagi calon penerima KIP yang mengakses adalah harus meregistrasi akun KIP Kuliah, baik itu SNBP maupun SNBT. SNBP tentu sudah malam ini sudah tutup, tapi SNBT akan dibuka sampai dengan bulan April. Untuk itu jangan lewati kesempatan. Tapi saya akan meluruskan seluruh perguruan tinggi yang akan berhak mengakses program KIP Kuliah
saya akan tampilkan di dalam layar tampilan ini sebagai berikut. Ini salah satu yang saya tampilkan. Dan saya tampilkan secara jelas di layar ini. Contoh, Universitas Nusa Cendana, program pendidikan kedokteran S1 baik sekali, statusnya baik sekali dari sisi karakteristik program dan kualitas program baik sekali. Profesi kedokteran baik sekali, kesehatan masyarakat baik sekali, tekno elektro baik sekali, teknik mesin baik sekali, teknik sipil, arsitektur baik-baik, dan teknik pertambangan baik, S1 baik, matematika baik, fisika baik, biologi baik, kimia baik, agribisnis baik, agroteknologi baik, peternakan baik, manajemen sumber daya perairan baik, budidaya perairan baik, kehutanan baik, kedokteran hewan S1, ya program unggulan terunggul, profesi dokter hewan unggul, ilmu komputer S1 baik, ekonomi pembangunan baik, dan sebagainya. Di dalam layar tampilan saya tidak omong lagi, layar tampilan ini menjadi referensi terlebih khusus mahasiswa, calon mahasiswa, ataukah adik-adik kita yang ada di kelas 12 SMA, SMK dan paket C saat ini bisa memilih program prodi-prodi ini. Ada yang baik sekali, ada yang baik, dan ada di sini. Ini tampilan, contoh tampilannya di Universitas Nusa Cendana dengan 119 prodi, ya, apa namanya? Sorry ya, ada universitas yang ada di tampilan ini, dan juga dengan prodinya yang harus terakreditasi. Masuk di perguruan tinggi dan prodinya harus dilihat, jangan sampai asal pilih jurusan. Tapi kalau jurusannya akreditasinya tidak masuk dalam standar kualifikasi kualitas pendidikan yang baik, bila perlu pilih yang program studi yang baik sekali. Sehingga itu juga karena di sana baik sekali itu punya kuota tertentu, kuota yang cukup banyak. Baik sekali dengan baik itu kuotanya berbeda, sehingga pilihan juga jangan asal pilih jurusan, tapi pilih jurusan bisa melihat dari sisi ini. Terus saya mau contohkan lagi di Universitas Kristen Sten Artawacana. Ya, Universitas Kristen Artawacana Kupang. Kupang. Saya, saya pendampingnya ada di saya di Kupang, sehingga saya tampilkan yang Kupang saja dulu. Universitas Kristen Artawacana, Tekno Agama Kristen, Teologi Agama Kristen, S1, jenjang S1 baik. Itu dalam tampilannya, itu S1 baik, bisa diakses ini. Bisa diakses, bisa diakses. KIP kuliahnya mengakomodir ini. Teologi Agama Kristen mengakomodir. Coba saya. Terus Universitas Kristen Satya Wacana. Ya, ini teknologi agama Kristen. Universitas Katolik. Ini ada ya. Uh, Satya Wacana, Kristen Arta Wacana, Kupang, Teologi Agama Kristen S1 itu bisa akses kuliah. Katolik. Terus Katolik Widya Mandira. Ya, Mandira. Kupang. Kupang. Teknik sipil. S1 cukup.
ini pasti kuotanya kurang. Teknik sipil ini masih statusnya akreditasi C. Jadi mungkin kuotanya juga berkurang. Yang mau akses mungkin ini cuma 25% saja. Kuotanya 25% dari program studi ini. Dari mahasiswa yang ada di teknik sipil 25%. Universitas Katolik Widya Mandira, biologi S1, baik sekarang sangat baik sekali. Ini mahasiswa kuotanya cukup banyak. Terus Widya Mandira Kupang, kimia juga baik. Terus ilmu komputer baik, S1 baik sekali. Ini kuotanya baik. Terus ekonomi pembangunan, ada KIP kuliah, bisa akses. Manajemen S1 baik, bisa akses. Akuntansi S1 baik, itu bisa akses. Nah, ini tampilan yang ada di sini. Program studi yang ada di sini bisa akses. Seni musik sampai di bawah ini. Nah, itu bisa akses. Dan termasuk seluruh program tinggi, saya tidak tampilkan lagi. Seluruh program tinggi baik swasta maupun negeri, semuanya bisa mengakses. Mungkin saya saya tampil lagi Muhammadiyah ya. Kemarin ada temuan juga, ada yang orang tua yang atau mahasiswa yang protes juga dari Universitas Muhammadiyah. Kupang. Ya. Nah, ini tampilannya banyak sekali ini. Ini bisa akses ini, bisa akses. Nah, Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah. Sabar ya. Muhammadiyah Kupang. Muhammadiyah Kupang. Ya, ada muncul Poltek, ada Unika dengan Unkris tadi sudah muncul. Muhammadiyah Kupang ada. Nah, Muhammadiyah Kupang ada mulai dari sini. Katolik. Nah, ini Muhammadiyah Kupang, manajemen baik, akuntansi baik sekali, politik baik. Ini sosiologi di bawah ini baik sekali. Ini semua akan bisa berhak mengakses program KIP kuliah. Bagi jurusan-jurusan ini dipilih, atau yang ada di sini semester 2 dan semester 4 bisa melakukan akses program KIP kuliah tentang ini. Jadi adik-adik mahasiswa semester 2 dan 4 serta adik-adik siswa kelas 12 yang akan mau kuliah, silakan akses KIP kuliah. Kalau memenuhi syarat, segera regis SNBP atau terlambat SNBP maka Anda regis SNBT. Ini bisa diakses untuk penerima manfaat KIP kuliah. Saya kira ini yang perlu disiapkan bagi adik-adik sekalian. Nah, ini akunnya. Ini masuk di KIP kuliah kemendikbud.go.id. Lalu langsung registrasi. Nah, lihat tampilannya, nanti tampilannya seperti begini. Nah, daftar masuk. Nah, daftar masuk. Bisa mendaftar. Kalau Anda sebagai mahasiswa, Anda bisa mendaftar. Pasti saya yang akan dampingi. Peserta yang mendaftar di dalam link tautan yang saya kirimkan untuk melakukan pendampingan, mereka pasti sudah banyak yang sudah saya dampingi, banyak yang sudah punya akun. Nah, masukkan di sini. Kalau Anda yang belum sudah punya akun, masukkan nomor pendaftaran dan kode akses. Kalau Anda yang belum punya akun, klik daftar baru. Klik daftar baru di sini. Setelah daftar baru ini diklik, nah, persyaratannya, peserta yang bisa mendaftar adalah peserta yang memiliki lulusan tahun 2022, 2023, dan 2024 nanti. Masukkan di sini NSN, NIK. NIK harus valid. Masukkan di sini NSN,
masukkan di sini NPSN sekolah, terus masukkan di sini email yang aktif. Setelah itu langsung proses lanjut dan nanti dia akan konfirmasi. Dia akan konfirmasi kode akses dengan nomor pendaftaran di email. Dan dari email itulah yang dimasukkan. Konfirmasi di email itu yang nanti adik-adik sekalian masukkan di sini. Nomor pendaftarannya masuk di sini. Kode aksesnya masukkan di sini. Lalu langsung masuk proses. Begitu alurnya seperti itu. Setelah itu ikuti tahapan-tahapan registrasi yang akan muncul secara otomatis, itu dilakukan sampai selesai. Dan setelah selesai menunggu untuk seleksi penetapan kelulusan peserta. Tentu prestasi peserta menjadi sasaran utama. Prestasi peserta menjadi sasaran utama, sehingga nilai, kalau mahasiswa kelas 12 saat ini juga nilai akhir, nilai rata-rata sangat dibutuhkan sekali dari sekolah. Nilai rata-rata rapor dari sekolah itu sangat dibutuhkan. Untuk itu persiapkanlah nilai dengan baik, sehingga di saat melakukan registrasi kompetisi di program KIP Kuliah, Anda tidak gugur karena Anda punya nilai prestasi yang baik, dan itu bisa menolong Anda untuk penerima KIP Kuliah. Saya kira ini, dan nanti peserta yang akan mendapatkan, yang sudah registrasi KIP Kuliah, peserta yang sudah registrasi KIP Kuliah, ataukah peserta yang telah mendaftar masuk di dalam grup pendampingan saya, itu dia sudah tahu. Dia sudah tahu peserta yang masuk dalam grup pendampingan saya, itu dia sudah tahu. Dan itu setiap jam 4 sore, jam 16 sore, saya akan dampingi. Dan itu saya akan dampingi langsung. Jadi jangan khawatir. Ketika pesertanya sudah masuk di dalam kelas pendampingan saya akan dampingi sampai jadi. Itu target saya selaku pendamping ahli NTT tahun ini 5.000. Prioritas kebetulan saya masih di Kota Kupang. Kebetulan saya masih di Kota Kupang, sehingga prioritas saya adalah mahasiswa Kota Kupang dan mahasiswa di luar Kota Kupang. Saat ini saya tanggulangi dengan cara pendampingan secara daring. Pendampingan secara daring yang dilakukan. Kalau pendampingan secara luring, tatap muka belum bisa dilakukan karena kita masih cari cara untuk bisa melakukan tatap muka pendampingan. Itu tentu membutuhkan sarana prasarana, daya dukung, dan sebagainya. Nah, saat ini untuk lebih mempermudah dan tidak memboros anggaran dan sebagainya, kita menggunakan pendampingan secara daring. Dan itu sudah saya dampingi, sudah 4 rombongan kelas yang saya sudah lalui bersama. Dari sejak tanggal 10 Februari sampai dengan saat ini. Mungkin ini saja yang disampaikan untuk diketahui. Selamat malam, semangat, merdeka belajar. Program KIP Kuliah dapat membantu mahasiswa-mahasiswa kita S1, S2, dan S3. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam jumpa kembali di dalam program pendampingan KIP Kuliah di setiap sore jam 16.00 waktu Indonesia Tengah, hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Tuhan memberkati.